Sarapan pagi dengan ketupat, Ewa, minumnya teh hangat terasa nikmat. artinya. Lapor pajak semakin cepat, pakai Cortex jadi lebih praktis dan akurat. Wih, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kawan-kawan pajak semua. Kembali lagi pada hari ini, kesempatan di hari Jumat ini, kami tim penyuluh dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau menyapa kawan pajak dan sekaligus membagikan ilmu-ilmu pajak yang tentunya bermanfaat bagi kawan pajak semua. Dan pada kesempatan kali ini saya Yose Marigo Tarigan selaku penyuluh pajak ahli pertama di Kanwil DJP Kepulauan Riau ditemani oleh rekan saya. Ari Asmid, penyuluh pajak ahli pertama. Dan kami hadir untuk memberikan informasi terkait dengan pengisian SPT tahunan, dan kali ini edisinya khusus untuk orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan memenuhi syarat sebagai istilahnya kita sebut pengusaha UMKM ya Bang ya. Betul sekali Bang. Yaitu pengusaha yang memiliki peredaran bruto tertentu dengan arti tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun. Dan selama beberapa waktu ke depan, kawan-kawan pajak bisa memperhatikan, terutama kawan-kawan pajak yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, agar bisa ataupun dapat melaporkan SPT tahunannya dengan baik dan benar. Baik, kawan pajak semuanya, langsung saja Bang Asmid, seperti yang tadi kita sudah sampaikan ya di awal bahwa kesempatan kali ini kita akan fokus untuk pengisian SPT tahunan orang pribadi yang Bang Yose, benar sekali. memenuhi syarat menggunakan peredaran bruto tertentu atau UMKM 0,5% ya Bang Ya, ya? yang Betul ya? masih menggunakan perhitungan pajaknya berdasarkan peredaran perusahaan tertentu ya, di mana kita kenalnya yang tarif 0,5% ya dari betul. bruto. Nah, jadi nanti selama acara podcast ini berlangsung, Bang Ari Asmid akan menjelaskan langkah-langkah yang perlu kawan pajak ketahui untuk pengisian SPT tahunan. Ya, betul. Sebagaimana tentunya kawan pajak juga sudah mengetahui di tahun ini, tahun 2026, pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2025 sudah wajib menggunakan Cortex. Ya, Jadi betul akan sekali. berbeda tentunya dengan tahun-tahun sebelumnya. Baik, Bang Ari Asmid langsung saja ya nampaknya ya. Boleh. Kira-kira nih Bang, apa saja yang perlu diperhatikan oleh kawan pajak semua untuk melaporkan SPT tahunannya? Langkah pertamanya apa yang perlu dipersiapkan dulu Bang Iya, ini? baik. Karena ini pertama kali ya Bang Yose ya, Ya. di mana kita ketahui sebelumnya kita menyampaikan SPT tahunan itu menggunakan aplikasi DJP online ya. Oke, Nah, betul. yang dulu di mana untuk SPT-nya kita unduh dalam bentuk PDF ya dulu ya. E-form itu Ya, Bang ya, e-form PDF Oke, ya betul. kemarin Iya, ya. oke. Nah, sekarang kita sudah menggunakan aplikasi Cortex namanya ya. Oke. Nah, di mana karena ada aplikasi baru, tentu saja kita yang pertama kali kita siapkan adalah loginnya dulu, Oke, akunnya dulu yang betul. pertama. Iya, kalau nggak login gimana mau ngisi SPT-nya ya Ya. Bang ya? Betul ya. Nanti ya. kita siapkan login dulu yang pertama. Nah, itu mungkin ada beberapa tahapan sebelumnya Bang Yose. Oke. Nah, itu nanti kita masuknya ke, kita sebut saja persiapan ya Bang Yose ya. Oke, persiapan. Persiapan dari penyampaian SPT tahunan. Nah, di persiapan ini juga pertama login, yang kedua adalah kita mempersiapkan tanda tangan. Tanda tangan. Tanda Oke. tangan. Jadi kita, karena di salah satu ketentuan pengisian SPT itu di akhir adalah kita menandatangani Benar SPT. sekali. Ya, salah satu syarat SPT dianggap lengkap harus sudah Iya, ditandatangani ya Bang ditandatangani ya. ya. Nah, itu dia, itu tahapannya. Nah, kemudian juga ada data yang harus dipersiapkan. Oke, nah, apa saja itu data Bang yang dipersiapkan datanya? yang pertama karena kita adalah pengusaha. Nah, di mana kita salah satunya adalah wajib melakukan pencatatan ya. Oke. Karena kita UMKM masih dibolehkan melakukan pencatatan ya, Betul, benar ya Bang ya? iya. Nah, kita menyiapkan pencatatan peredaran bruto kita, yang mana akan jadi dasar kita untuk membayar dan menghitung pajaknya. Oke. Ya. Nah, itu dia catatan dari peredaran bruto, itu yang kedua. Nah, kemudian baru kita mulai proses pengisian SPT-nya. Oke. Nah, itu dia yang harus kita persiapkan terlebih dahulu ya, yang harus kita lakukan dulu ya. Oke, berarti ada 3 kawan pajak yang perlu diperhatikan tadi dari Ya. apa yang sudah Bang Arya Smith sampaikan. Pertama persiapan, ingat
NPWP ya, loginnya dan dulu. kata sandinya Ya, ya. betul. Lalu yang kedua persiapkan untuk tanda tangan elektroniknya Betul. atau passphrase-nya karena nanti pada bagian akhir pengiriman SPT wajib ditandatangani Ya. menggunakan tanda tangan elektronik. Dan Oke. terakhir yang ketiga yang dipersiapkan adalah data Datanya, peredaran brutonya yang tentunya harus kawan pajak persiapkan peredaran brutonya ini per bulan berarti Bang Iya, ya? betul sekali per Peredaran bulan. bruto per bulan sehingga nanti pada saat pengisian SPT-nya tinggal menginput data peredaran brutonya saja Iya, ya. betul. Karena untuk penghitungan pajaknya sudah by system nanti akan Iya, betul dihitung sekali. berapa PPh terutangnya. Oke, berarti Bang kita langsung tahap mana nih? Iya, Langsung kita saja coba ya. Kita praktek langsung yang coba ya. persiapannya Iya. atau langsung isi SPT-nya? Ya boleh. Nanti kita ke tahapan dulu ya. Tahapan untuk persiapan akun dulu ya. Mungkin Oke. ada kawan pajak yang belum bisa login ya. Oke, siap. Mungkin di sini saya langsung izin fokus ke laptop ya teman-teman sekalian. Oke. Kita buka saja dulu. Yang pertama adalah Cortex-nya, yaitu di halaman cortexdjp.pajak.go.id. Oke. Yang mana ini akan langsung dibuka atau ditampilkan halaman pembukanya. Nah, di mana di sini kalau kita buka Cortex-nya, kita akan ditampilkan pertama selamat datang dulu sama kemudian pesan dan praktik aman dan hindari ya di sini ya. Teman di situ langsung kita pilih lanjut saja ya teman-teman. Kita lanjut, nanti kita langsung dibawa ke halaman login. Nah, di halaman login ini kita diminta menggunakan atau memasukkan ID pengguna, yang mana ID pengguna itu adalah NIK. Nah, di mana karena dengan berlakunya NIK sebagai NPWP, maka ID penggunanya kita menggunakan NIK. NIK atau nomor KTP ya betul. Bang ya? Nah, kemudian kata sandi. Nah, ini kata sandinya kita kan baru pertama nih ya. Tentu saja misalkan baru pertama ini kita belum punya. Nah, cara yang mendapatkannya seperti apa? Di sini teman-teman semua, di sini ada, kalau kita scroll agak ke bawah, di sini ada yang namanya lupa kata sandi. Nah, ini bagi teman-teman yang NIK dan NPWP-nya sudah padan, itu nanti akunnya sudah aktif biasanya. Oh. Nah, di sini ketika kita klik seperti ini, kita klik di lupa kata sandi ya, teman-teman. Nanti akan diarahkan itu ke halaman pengisian atau formulir lupa kata sandi. Nah, di sini kita tunggukan dulu, nanti di situ ada halaman lupa sandi itu kita diminta mengisikan juga NIK. NIK-nya tadi ya Di untuk situ ID penggunanya NIK ya. kita diminta mengisi NIK. Kemudian di situ nanti ada pilihan, dua pilihannya. Yang pertama itu pilihannya kita menggunakan email sebagai sarana pengiriman link untuk mengubah kata sandi atau membuat kata sandi. Iya, betul. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nomor HP. Nomor HP Nah, ya. di mana nanti kita diminta untuk memasukkan nomor HP. Nah, jadi ketika kita memasukkan NIK, misalkan saya contohkan di sini ya, teman-teman ya. Saya contohkan di sini, kita masukkan NIK-nya. Nah, misalkan kita pilih. Nah, di sini akan muncul linknya ya. Jadi ada bintang-bintangnya. Nah, ini jangan dilewatkan ya. Ini jangan dilewatkan. Ini kita isikan sesuai dengan email yang ada contohnya di sini. Nah, email ini dari mana? Email ini sebenarnya adalah email yang sudah pernah kita daftarkan terlebih dahulu kemarin pada saat DJP online atau pada saat pendaftaran kita memperoleh NPWP. Nah, ini kita ketikkan ulang. Nah, nanti setelah kita ketikkan ulang, begitu juga dengan nomor HP-nya. Kemudian di sini kita masukkan kode captcha-nya. Nah, begitu kita masukkan kode captcha-nya, kita klik pernyataan dan kemudian kita kirim. Nah, disinilah nanti kita akan dikirimkan link untuk membuat kata sandi. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nanti langsung dipraktekkan ya teman-teman ya. Dan nanti ceknya setelah ini berhasil, kita ceknya di email yang sudah kita masukkan. Jadi untuk bagian yang tujuan konfirmasi itu kita pilih salah satunya. Pilih salah satunya aja. Kalau misalnya kita pilih surat elektronik, berarti kita isi Ya, emailnya. iya, betul. Nanti linknya dikirim lewat email. Betul. Kalau kita pilih nomor gawai, kita isi nomor handphonenya, nanti linknya akan dikirim melalui SMS. Betul, dari SMS ya di sini ya, bukan via bukan ya. Yang lain ya, ini via SMS ya. Dan untuk SMS perlu kita ingatkan juga kawan pajak untuk memastikan ada pulsa ya Bang. Betul, ya. Karena ada pemotongan pulsa apabila pengiriman SMS nanti dilakukan. Karena ya, kalau nggak ada pulsa nanti dia nggak masuk, nggak ter SMS. Ya, betul sekali. Kata sandinya. Nah, nanti untuk pengisian passwordnya itu nanti via kiriman
baik SMS maupun via dari email tadi. Begitu kita klik linknya, nanti akan dibawa ke form untuk perubahan atau pembuatan kata sandi. Jadi baik lupa maupun baru pertama kali sama ya menunya ya. Nah, jadi untuk kriteria passwordnya ada huruf besarnya, ada huruf kecilnya, ada angkanya dan ada karakter khususnya. Dan jumlahnya minimal 8 karakter. Ya, nanti kalau misalkan masih bingung, mungkin tutorialnya nanti ada ya. Yang sudah kita siapkan juga ya. Nanti akan kita tampilkan, jadi kawan pajak nggak bingung karena bisa langsung melihat tutorial tata cara. Nanti mungkin di deskripsinya kita juga cantumkan ya linknya ya nanti ya. Oke, nanti itu cara pembuatan passwordnya. Nah, kemudian kita akan masuk ketika sudah membuat password. Nah, kemudian nanti kita langsung bisa masuk ke halaman loginnya ya teman-teman ya. Nah, di halaman login ini baru kita masukkan NIK kita, kemudian kita masukkan passwordnya, kata sandi yang baru dibuat tadi. Kemudian kita masukkan kode captcha-nya dan kemudian baru kita login. Nah, bagi yang pertama kali login itu biasanya langsung diminta untuk merubah kata sandinya. Nah, nanti bisa diubah sesuai, misalnya kan mau diganti aja boleh. Dan juga nanti kalaupun mau tetap sama itu masih dibolehkan. Nah, jadi bisa kita inputkan kembali, nanti diminta untuk login ulang. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau sudah masuk baru kita proses next selanjutnya. Berarti tahap pertama tadi untuk yang persiapan sudah selesai Pak. Iya, langkahnya tadi sudah kita jelaskan. Betul. Dan sekarang kita masuk ke tahap kedua, yaitu persiapan untuk tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik. Nah, ini ya. Nanti kita lanjut ini ke tahapan kedua ya teman-teman ya. Tahapan kedua itu yaitu pembuatan tanda tangan digital atau sertifikat digital, atau juga kadang kita sebut dengan kode otorisasi DJP. Nah, jadi untuk caranya mudah saja ya. Kita tidak perlu lagi harus ke KPP untuk membuat sertifikat digital nih ya. Karena sudah disediakan menunya di Kortek. Nah, jadi kita semua prosesnya online. Nah, jadi untuk tempatnya di mana? Tempatnya adalah kita bisa lihat di halaman utama ini di baris atas ini ya, teman-teman ya. Ada banyak. Nah, yang pertama kita ambil adalah portal saya. Nah, di portal saya ini kalau kita klik teman-teman, ada submenu lagi. Ada banyak ya. Nah, ada submenu di mana kita pilihnya yang permintaan kode otorisasi. Nah, jadi atau sertifikat digital. Nah, di sini ketika kita klik nanti akan langsung dibawa ke form pengisian atau pembuatan kode otorisasi. Langsung pindah halamannya Bang ya. Langsung pindah halamannya. Nah, di halaman ini nanti kita lihat adalah langsung terisi data kita nih. Langsung terisi data kita. Data kita langsung terisikan, siapa yang mengajukan. Nah, itu jadi bentuknya memang form dalam bentuk digital. Karena ini kita sudah login pertama kali, jadi formnya ini sudah terisi data pribadinya. Jadi kita tinggal memilih jenis kode otorisasinya nih Bang Yose. Nah, untuk jenis tanda tangannya nanti DJP sudah menyediakan satu tanda tangan yang bisa digunakan oleh teman-teman kawan pajak sekalian. Jadi kita pilihnya yaitu kode otorisasi DJP. Nah, itu adalah sertifikat digital yang disiapkan oleh DJP untuk teman-teman sekalian. Nah, untuk passphrase-nya, passphrase ini adalah kode yang digunakan untuk tanda tangannya nanti. Nah, itu nanti kriterianya sama dengan seperti password. Kata sandi atau password tadi di awal ya. Jadi ada minimal ada satu huruf besarnya, kemudian ada satu huruf kecilnya, kemudian ada satu angkanya, minimal ya itu ya. Kalau mau lebih boleh. Kemudian juga ada satu karakter khusus minimal. Kemudian juga 8 karakter minimal. Mau lebih boleh. Totalnya minimal 8 karakter. Dan yang pastinya diharapkan membuat yang mudah diingat. Ya, karena ini nanti begitu kita buat, kemudian kita lakukan tanda tangan, apa tadi ya lupa. Jadi diharapkan yang mudah diingat bagi teman-teman sekalian, namun unik bagi orang lain ya. Nah, itu ya, itu untuk sarannya. Nah, nanti begitu sudah diisikan, kemudian nanti diklik pernyataannya, kemudian diklik submit. Nah, nanti akan ada tanda terima dari
korteksnya bahwa sertifikat digitalnya berhasil dibuat. Nah, itu sertifikat digitalnya sudah berhasil dibuat. Nah, namun di sini nanti ada satu step tambahan supaya sertifikatnya nempel di korteksnya teman-teman. Oke. Yaitu proses validasi dari sertifikat digital. Nah, di mana memvalidasinya? Apakah harus ke kantor pajak? Tidak ya. Juga. Dilakukannya validasinya di korteks juga. Cuman di sini menunya yaitu masih sama di portal saya. Kemudian nanti di sini ada profil saya, teman-teman. Nah, kita klik profil sayanya. Nah, kemudian dari profil saya ini nanti di sebelah kiri itu nanti kita agak scroll ke bawah. Nah, kemudian kita cari yang namanya nomor identifikasi eksternal. Oke ya. Nah, ini mungkin tampilannya nanti laptop. Nanti mungkin bagi teman-teman yang menggunakan HP juga bisa. Nanti agak scroll ke bawah. Nah, kalau di laptop ini nanti menunya agak di sebelah kanan, kita agak naik dikit. Nah, nanti di atas itu nanti ada dua pilihan, nomor identifikasi eksternal dan sertifikat digital. Nah, kita pilihnya yang sertifikat digital. Nah, kita klik sertifikat digitalnya, kemudian akan tampil nih. Nah, cara memvalidasinya adalah, nah terlebih dahulu kita cek dulu nih, kepemilikannya biasanya masih invalid nih teman-teman ya. Invalid statusnya ya. Ya, masih invalid. Nah, caranya gimana? Caranya kita geser ke kanan. Geser sedikit. Geser ke kanan sampai mungkin sampai ujung lah ya, sampai mentok lah ya. Di ujung itu nanti ada yang namanya klik periksa status. Nah, kita klik periksa statusnya, kemudian kita klik menghasilkan. Nah, di situ ketika prosesnya nanti selesai, itu nanti status kepemilikannya menjadi valid. Nah, jadi artinya tahapan yang kedua juga sudah selesai. Jadi kita sudah bisa login dan sudah bisa tanda tangan. Persiapannya sudah selesai di korteksnya. Seperti itu Bang Yese untuk persiapannya. Berarti untuk tahap pertama dan tahap kedua jika sudah selesai berarti si wajib pajaknya ini atau kawan pajak semua sudah siap ya, untuk langsung eksekusi pengisian SPT tahunan. Betul sekali. Oke. Berarti langsung saja Bang kita lanjut ya ke pokok utamanya ini adalah tadi caranya ya, SPT teknisnya seperti apa ya. Nah, untuk teknisnya juga mudah sebenarnya ya, mudah sekali pembuat SPT ini dan menunya pun ada di atas di menu pilihannya korteks ini, yaitu di mana di menu surat pemberitahuan. Nah, di sini surat pemberitahuan dalam kurung SPT. Nah, kalau kita klik SPT ini teman-teman nanti akan ada submenu lagi. Nah, salah satunya itu adalah submenu surat pemberitahuan lagi atau SPT. Nah, itu yang kita klik ya teman-teman. Kita klik pilihannya. Nah, kemudian di sini akan ada banyak pilihannya ya teman-teman ya. Nah, di sini akan ada submenu lagi ya di sini. Nah, di sini ada buat konsep ya teman-teman. Oke, di sini ada buat konsep dan juga nanti di sebelah kirinya ini ada beberapa pilihan ya teman-teman ya. Ada beberapa pilihan, yaitu yang pertama adalah di sini di sebelah kiri di sini ada konsep SPT. Di sini juga ada SPT menunggu pembayaran dan juga ada SPT dilaporkan. Di mana ini adalah status SPT yang akan kita buat. Nah, kemudian di sini juga nanti ada buat konsep. Nah, buat konsep buat konsep inilah tempat kita membuat draft SPT-nya. Nah, draft SPT-nya kita buat di sini. Kemudian kita klik saja buat SPT-nya di sini. Nah, kemudian di sini sebentar kita loading sedikit ya teman-teman ya. Oke. Oh, sepertinya di sini belum bisa ya. Nah, di sini ada tampilan kita. Nanti di sini ada salah satunya SPT orang pribadi. Nah, ya? SPT orang pribadi. Nanti kita pilih, kita lanjut lagi. Kemudian di sini ada dua pilihan yang harus hati-hati nih, Bang Yose. Ada yang SPT bagian tahun pajak ya. Ada yang SPT tahunan. Nah, hati-hati milihnya di situ ya. Nah, pilihannya adalah yang SPT tahunan ya. Nah, yang SPT tahunan, kemudian kita pilih masa pajaknya Januari sampai Desember 2025 untuk periodenya. Kita pilih Januari sampai Desember 2025. Karena nanti kalau kita salah klik yang bagian tahun pajak itu agak repot memperbaikinya.
Oke. Nah, jadi harap hati-hati teman-teman. Jadi pilihnya yang SPT tahunan dengan periode tadi Januari Januari sampai dengan Desember 2025. Kemudian setelah kita pilih, kemudian kita lanjut lagi. Di situ nanti kita akan diminta mengisikan model SPT-nya. Di mana pilihannya itu biasanya sudah difilter. Bagi teman-teman yang baru pertama kali, itu nanti pilihannya adalah normal. Jadi SPT normal ya, SPT tahunan normal. Nah, bagi teman-teman yang sudah menyampaikan sebelumnya, tetapi ingin memperbaiki SPT-nya atau membetulkan SPT-nya, itu nanti pilihannya di sini adalah pembetulan. Nah, tapi di sini pilihannya sudah difilter, jadi langsung munculnya normal saja atau pembetulan saja. Kemudian ketika dipilih, kemudian nanti dia akan masuklah buat konsep SPT. Di sini nanti ada buat konsep ya. Nah, nanti kita klik saja buat konsepnya, baru dia muncul SPT atau rumah atau draft SPT-nya. Ya. Nanti akan muncul lagi di konsep SPT di halaman depan lagi. Kita balik lagi halaman depan. Nah, di situ nanti muncullah draft SPT-nya. Yang mana pilihannya itu ada 2 nanti di menunya. Yang pertama lihat, yang kedua hapus. 2 itu. Nah, kalau mau cek lagi detailnya itu bisa dibaca sesuai dengan petunjuknya ya. Di situ ada jenis surat pemberitahuannya, ada masanya, kemudian kalau kita geser ke kanan lagi ada di situ ada modelnya dan lain sebagainya ya. Nah, di sini kita lanjut ke klik lihat. Nah, dia kita logonya pensil ya. Iya, logonya pensil. Kita lihat logo pensilnya. Kemudian kita klik di situ ya, kita klik, kemudian akan masuk ke halaman draftnya. Seperti itu. Nah, disinilah tempat kita membuat SPT-nya. Oke, sampai sini. Di sini kita lihat ada beberapa pilihannya nih. Nah, ini saya izin login ulang dulu ya teman-teman. Di sini kita izin ulang. Kita copy dulu di sini. Nah, saya izin masukkan kode sandinya. Oke, kemudian kode captcha-nya di sini. Oke. Nah, dari sini baru kita lihat lagi jenis SPT-nya. Oh, di sini ya. Nanti lanjut aja, saya lanjut aja. SPT di sini nanti di tampilannya yang pertama itu yang perlu dilihat itu adalah di header-nya. Header ya, header-nya itu kita cek pertama kali itu adalah periodenya yang pertama. Nah, di periode ini kita lihat harusnya di situ adalah Januari sampai dengan Desember 2025. Kenapa saya bilang ini lumayan penting? Penting juga ya, penting karena siapa tahu nanti kita di depan salah klik yang bagian tahun pajak. Nah, ternyata tidak Januari sampai Desember. Nah, itu harap nanti kalau seperti itu jangan diteruskan dulu ya kawan pajak ya. Jadi nanti diharapkan nanti dihapus dulu draftnya, kita dibuat ulang. Buat konsep baru. Buat konsep baru ya. Jadi nanti yang pilihan 2 di depan tadi pilihnya delete dulu ya. Kita buat konsep baru. Jadi pastikan periode Januari sampai dengan Desember 2025. Nah, yang kemudian hal yang kedua kita lakukan adalah posting SPT. Ada tombol posting SPT posting warna SPT. biru ya Bang ya. Ya, warna biru posting SPT, di mana posting ini nanti berguna untuk menarik semua data yang sudah kita lakukan atau laksanakan kewajibannya di tahun 2025. Seperti apa? Pertama, seperti kita misalkan bagi teman pajak yang sudah melakukan pembayaran. Kan kita wajibnya kan begitu ada melewati 500 juta kita wajib bayar pajaknya. Nah, itu akan masuk otomatis. Jadi nggak perlu diedit-edit lagi ya? Tidak perlu diedit lagi, tinggal kita review saja. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, misalnya kan kita ada pemotongan, kan bisa jadi ya, yang PPh UMKM ini bisa dipotong ya oleh pihak yang memberikan pekerjaan ya, atau tempat membeli barang ya. Tempat kita menjualnya itu dia kan bisa memotong. Nah, pemotongannya pun akan masuk di sini. Otomatis juga ya, Iya, Bang ya? otomatis. Nah, jadi kita lakukan posting. Begitu selesai postingannya, nanti kita pastikan melihat kolom pencatatan atau pembukuannya. Nah, kita sebenarnya melakukan pembukuan atau pencatatan.
Nah, karena kita di UMKM itu masih dibolehkan menggunakan pencatatan, kita pilih pencatatan. Tentunya. Ya. Nah, kemudian kita pilih penghasilannya dari mana saja. Oke. Nah, di situ ada 3 pilihannya. Yang pertama pekerjaan, yang kedua kegiatan usaha, yang ketiga adalah pekerjaan bebas. Nah, karena tema kita kali ini khusus untuk teman-teman UMKM, nah jadi kita pilihnya yang kegiatan usaha. Nah, begitu kita klik kegiatan usaha, nanti kita lanjut lagi ke pengecekan identitas. Identitas si wajib pajaknya ya. Identitas. Nah, identitas ini nanti akan terisi otomatis nih Bang Yose. Mengikuti dari profil kita. Bagaimana kalau profilnya atau identitasnya di SPT salah? Nanti kita perbaikinya di profil. Nanti datanya akan masuk otomatis ke SPT-nya. Begitu juga dengan susunan anggota keluarga ya. Jadi kita tidak bisa menambahkan di SPT. Jadi kita menambahkannya di profil. Nanti sub-menunya ada sendiri. Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang bagian pertama itu adalah kita pilih dulu jenis penghasilannya. Nah, di bagian B ini itu kita langsung ditanya dari mana sajakah sumber penghasilan kita. Nah, itu ya. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama ini dipertanyakan adalah nomor 1 ini, apakah Anda memiliki penghasilan dari pekerjaan? Nah, bagi teman-teman yang bekerja itu boleh diklik iya. Karena di sana biasanya sudah ada bukti potong dari pemberi kerjanya. Nah, tapi kalau di kesempatan kali ini kita jawab tidak nih, karena kita asumsikan saja ya hanya dari usaha saja nih. Jadi UMKM tadi aja kita fokus ke kegiatan usaha nih. Betul. Jadi kita pilihnya tidak ya, teman-teman. Nah, bagaimana dengan kegiatan usaha? Apakah ada penghasilan dari kegiatan usaha? Pastinya iya ya, pastinya iya. Nah, kemudian ketika kita jawab iya, di sini ada pertanyaan lanjutan. Nah, apakah Anda merupakan pengusaha yang menggunakan tarif yang peredaran bruto tertentu atau pekerjaan bebas di sini atau OPPT ya, OPPT. Ya. Nah, kita pilihnya iya. Ya, jawabannya yang nomor 2 ya. Nomor 2 iya, saya memilih yang UMKM. Ketika kita pilih iya, muncul satu lagi nih, ada satu lagi pertanyaan ya. Nah, satu pertanyaannya, apakah Anda menggunakan norma atau tidak? Nah, jawabannya di sini adalah tidak ya, teman-teman ya, karena kita masih menggunakan tarif atau perhitungan pajak berdasarkan peredaran bruto tertentu. Jadi pilihnya tidak, saya masih menjalankan kewajiban perpajakan yang berdasarkan peredaran bruto tertentu, kita pilih. Nah, nanti muncullah L3B namanya di bagian. Kalau kita scroll ke atas lagi muncullah L3B. Nah, disinilah kita mengisikan peredaran bruto kita. Nah, kita scroll ke atas muncul 3B, kita ambil bagian. Nah, di sini ada 3 ya. Ada 3 tampilan nanti tempat kegiatannya itu udah otomatis nih, tidak usah kita isi. Nah, kita cari yang peredaran bruto tertentu. Nah, nanti di situ nanti ada tanda pensilnya juga. Tanda pensilnya ya, untuk mengeditnya tadi betul atau sekali. melihat isinya ya. Nah, disinilah kita mengisikan data peredaran bruto kita. Berarti yang data yang tadi sudah kita siapkan di awal per bulan Januari, Februari sampai Desembernya, kita tinggal input isi ketik sendiri manual di situ. Betul sekali. Peredaran brutonya. Nah, jadi nanti begitu kita inputkan rutin sama dari Januari, Februari, Maret, April sampai dengan Desember, nanti sistem tersebut akan merekap data tersebut dan dimasukkan ke tabel yang ada di Cortex. Nah, fungsinya apa? Fungsinya nanti di sana ada tulisan 500 juta ya. Nah, 500 juta ini merupakan batasan yang tidak kena pajak. Ibarat itu kayak PTKP ya. Betul sekali. Jadi PTKP bagi kita UMKM, UMKM. Nah, jadi batasan bruto ini tidak dikenakan pajak, belum dikenakan pajaknya. Jadi ini bersifat kumulatif ya. Jadi 500 juta itu untuk 1 tahun ya. Jadi begitu penghasilan kita secara akumulasinya sudah melampaui 500, baru kita ada kewajiban membayar 0,5% final. Artinya ketika kawan pajak memiliki omset atau peredaran bruto tidak sampai atau tidak melebihi
500 juta maka Betul. tidak ada pembayaran pajak. Ya, Bang? belum ada kewajiban Oke, pembayaran jadi hanya pajaknya. lapor saja Hanya ya. lapor saja. Oke. Nah, ketika nanti bisa dilihat di tabelnya nanti di sini ketika dia melewati 500 baru muncullah pajaknya berapa. Sistem akan menghitung Itu ya. akan menghitung. Nah, nanti seharusnya ya, teman-teman ya, seharusnya nanti akan matching dengan pembayaran yang sudah teman-teman lakukan. Nah, ketika dia nanti akan matching. Nah, nanti bagaimana nih nggak matching ternyata, Bang? Kalau nggak matching ada jalan keluarnya ya, nggak buntu di situ ya. Jadi nanti dipastikan dulu yang benarnya seperti apa perhitungannya. Nanti apabila nanti di suatu bulan itu ternyata lebih nih, Bang. Kalau lebih nanti ada mekanisme permintaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Ada mekanisme itu. Jangan khawatir hangus ya, nggak hangus ya. Nah, kemudian bagaimana dalam 1 bulan kurang? Maka kita lakukan tambahan pembayaran. Nah, itu ya. Jadi ternyata kurang nih. Nah, berarti kita tinggal tambah. Ternyata lebih nih. Bisa nggak dipindah bukukan? Untuk saat ini pembayaran tersebut sudah tidak bisa dipindah bukukan ya. Jadi teman-teman mekanismenya adalah permintaan pengembalian. Nah, begitu ini kita isikan selesai, kemudian kita simpan konsep dulu ya di bawah ya. Kita simpan konsep. Nah, untuk isian yang selain UMKM apabila tidak ada itu bisa dilewati atau dikosong. Ya? Tapi kalau memang ada datanya kita isikan. Oke. Berarti kan untuk mengisi SPT ini tadi di awal Bang Ari Asmit sempat menyampaikan nanti ada pertanyaan iya atau tidak. Iya, betul sekali. Berarti ketika ada pertanyaan yang tidak relevan dengan kondisi wajib pajak atau memang datanya tidak ada, bisa dijawab tidak untuk lanjut ke pengisian berikutnya, Bang. Betul sekali. Jadi nanti kita sesuai dengan kondisi kita ya. Pertanyaan itu sebenarnya memandu kita untuk mengisi SPT. Jadi kalau misalkan relevan, ada datanya kita klik iya, tapi kalau memang tidak ada kita klik tidak. Nah, jadi di situ kita isikan datanya. Nah, kemudian begitu kita isikan datanya akan masuk dan terhitung otomatis. Setelah itu, setelah simpan, kita kembali lagi ke induk SPT-nya nanti tadi ya. Datanya sudah terekap di sana. Nah, nanti kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya yaitu perhitungan pajaknya. Nah, di mana perhitungan pajak ini karena UMKM PPH UMKM ini final, jadi di depannya penghasilan yang menjadi dasar pengenaan pajaknya 0. Jangan khawatir ya. Jangan khawatir ya, di situ 0 ya. Karena memang penghasilannya bersifat final. Jadi ketika menghitung pajak di akhir tahunnya sudah terisikan 0 di situ karena penghasilannya sudah dikenakan PPh final. Jadi berbeda dengan kawan-kawan pajak yang kondisinya adalah misalnya karyawan ataupun pengusaha yang tidak menggunakan atau tidak memenuhi kriteria sebagai UMKM atau pengusaha dengan peredaran bruto tertentu ya. Itu jadi akan berbeda kawan yang pajak. namanya kalau kita sebut mungkin PPh bersifat umum ya, ketentuan umum ya. Oke, nah di sini 0. Kemudian untuk data yang lainnya bagaimana? Tetap dijawab ya. Bukan berarti begitu 0 di skip, enggak ya. Tetap diproses sesuai dengan pertanyaan sampai dengan selesai. Nah di situ nanti kita juga mengisikan PTKP-nya tetap diisikan juga. Karena apa? Karena semua bagian yang ditanya itu sebenarnya wajib diisi. Terutama biasanya yang ada tandanya nih Bang. Ya, betul sekali Bang Yose. Nah, ketika dia ada tandanya atau biasanya ada bintangnya, nah, ada bintangnya itu wajib diisi. Jadi kita isikan dulu semua datanya sampai dengan selesai. Kemudian nanti di bagian akhir mungkin nanti kita attachment lah. Misalkan yang rekap peredaran bruto kita tadi kita attachment, kita sampaikan rekapnya ke dalam SPT. Nah, begitu sudah kita attachment, kemudian kita klik sampai bawah, kita klik simpan konsep dulu untuk meyakinkan bahwa datanya tersimpan. Nah, untuk jaga-jaga kalau terjadi jaringan error. Nah, di mana kenapa? Karena pengisian SPT ini full online ya. Beda dengan kita yang DJP online dulu kemarin. Kalau DJP online kemarin kan kita download, kita isi offline pun tidak apa-apa, kemudian kita submit lagi baru menggunakan internet lagi. Betul. Nah, kalau Cortex ini full online. Nah, makanya di situ kita klik simpan konsep. Ya, walaupun sebenarnya sudah disediakan
save berkalanya ada. Iya. Tapi ada kalanya kan karena ada rentang waktu di antar save. Nah, itu nanti sebaiknya kita juga melakukan simpan konsep secara manual. Jadi kawan pajak juga perlu perhatikan bahwa simpan konsep ini artinya data-data yang sebelumnya sudah kita isi itu tidak akan hilang ketika tiba-tiba terjadi gangguan ya Bang ya. Betul. Contoh sederhananya pada saat kita sudah klik simpan konsep, pada saat pengisian tiba-tiba mati lampu nih, laptopnya mati, gitu kan? Atau internetnya kan biasanya terhubung mati. Ya kan? Nah, bisa jadi. Kawan pajak jadi nggak perlu khawatir ketika kondisinya nanti sudah kembali normal, sudah kembali tersambung dengan internet atau laptopnya sudah kembali menyala, data-data yang sudah kita isi tadi tidak akan hilang, berarti tidak mulai dari awal lagi ya Bang betul ya? sekali. Jadi pilihan-pilihannya pun tetap. Kalau kita tidak simpan konsep, nanti pilihan-pilihannya juga hilang lagi. Berarti ada yang diulangi Iya, ya ada Bang yang ya? diulangi lagi, kita ngecek ke atas lagi. Nah, seperti itu. Nah, begitu semua data masuk, ini juga nanti yang perlu diperhatikan, ini juga ada di bagian harta ya. Oh iya. Ya, harta memang bagi teman-teman yang sudah mengisikan sebelumnya, itu datanya sudah tertarik atau sudah di pre-populate dari data sebelumnya. Cuman di sini yang perlu kita perhatikan, walaupun datanya sudah masuk, tetap wajib dicek kembali. Cek kembali. Ya. Terutama apabila wajib pajak memiliki penambahan harta atau pengurangan harta ketika ada perubahan seperti itu, betul, Bang. kita wajib melakukan update data. Iya. Kemudian, nah di sini untuk data harta itu kolomnya agak lebih detail. Oke. Ya, itu yang perlu diperhatikan ya teman-teman ya. Jadi nanti bisa dicek lagi datanya, setiap data itu kita klik gambar pensil. Walaupun dia tetap ya teman-teman ya. Walaupun tetap kita klik pensilnya tetap. Nanti kita lengkapi kembali datanya. Kalaupun nanti ada perubahan juga sama, kita lakukan edit data dan lengkapi datanya. Nah, begitu juga dengan apabila teman-teman pajak ada hutang, nah misalkan ada hutang produktif nih untuk usahanya, kita masukkan juga di sana. Kemudian juga misalkan nih ada penghasilan final ternyata. Selain dari UMKM, misalkan ada kita ternyata ruko kita 01 nih. Kita sewakan. Nah, itu kan sebenarnya PPL final juga Ada tapi ya? diatur dengan peraturan berbeda. Iya, Nah, betul. jadi kita masukkanlah penghasilan yang bersifat final di sana. Oke. Kemudian kalau kita nih ternyata di situ ada pertanyaan juga nih, bukan objek penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Nah, misalkan teman-teman ada misalkan apa contohnya waris Warisan, ya. iya. Waris. Nah, itu juga penghasilan yang bukan objek pajak. Kita masukkan di sana. Jadi walaupun nggak kena pajak Ya, tapi tetap dilaporkan kita ya, Bang, ya? catatkan. Kenapa nanti akan matching dengan penambahan Penambahan harta gitu ya. tadi, Jadi ada tambahan oke. harta, misalnya kita klaim dari waris misalkan. Nah, kita masukkan data warisnya di tahun itu. Tapi di tahun menerimanya saja ya, bukan berarti tiap tahun kita masukkan ya, enggak ya, di tahun menerima waris itu. Oke. Nah, setelah itu nanti kita baru attachment file yang diperlukan, misalkan tadi ya daftar peredaran brutonya kita masukkan, kemudian di sini kita klik pernyataannya, kita klik, kemudian simpan konsep sekali lagi. Ini untuk berarti sudah final ya. Nah, nanti tinggal pilihan di teman-teman sekalian. Kalau misalkan sudah yakin datanya sudah masuk semua, sudah benar semua, boleh klik bayar dan lapor. Oke. Nah, kemudian klik bayar dan lapor, kemudian kita masukkan kode otorisasi yang tadi kita buat, baru kita klik konfirmasi tanda tangan. Oke. Nah, itulah dari prosesnya. Begitu kita klik konfirmasi, nanti akan dicek kembali passphrase-nya yang kita inputkan benar atau salah. Kalau dia salah kita diminta ulang, kalau betul dia nanti akan proses penyampaian SPT-nya. SPT-nya berarti berhasil dikirim Berhasil ya, Bang, ya? dikirim. Nah, kalau lupa bagaimana tadi nih karena terlalu jelimet. Kalau lupa gimana? Nah, kalau lupa nanti boleh diajukan kembali ya Oke, kode otorisasinya pembuatan ya. kode baru berarti Iya, ya, kita buat passphrase kode baru. Seperti itu. Nah, nanti di sini tahap akhirnya pengecekannya memastikannya adalah kita cek lagi apakah SPT-nya sudah pindah dari konsep ini pindah ke dilaporkan. Menu SPT yang dilaporkan ya. Nanti pastikan SPT tahun 2025-nya ada di sana. Oke. Nah, kemudian juga nanti pastikan juga bahwa kita sudah menerima bukti penerimaan elektroniknya. Oke. Itu yang perlu dipastikan ya. Karena nanti
BP ini akan jadi dasarnya teman-teman untuk mengklaim bahwa SPT-nya sudah disampaikan atau dilaporkan ya. ya. Bagaimana nih? Ternyata nggak masuk-masuk, belum lama. Bisa nanti di SPT dilaporkan ini ada menu kirim ulang. Ulang untuk buktinya tadi buktinya ya, kirim ulang. Jadi di Kortek ini ada menu kirim ulang. Tapi tidak ada untuk melihat ya. Jadi langsung dikirim ulang. Dikirimnya ke email yang terdaftar di Kortek. Email. Nah, jadi kawan-kawan pajak cek emailnya lagi ya. Ternyata tadi misalkan awal tadi kita ternyata konfirmasi lewat SMS. Karena emailnya lupa. Nah, misalkan seperti itu kan ternyata dikirim ke email. Gimana dong? Nah, caranya pertama kita lakukan update data email dulu ya. Nah, update email ini sepanjang kita bisa login, kita bisa lakukan sendiri di Cortex. Nah, tapi kalau tidak bisa login pertama kali tadi, nah itu mau nggak mau kita melakukan perubahan datanya kita ke kantor pajak terdekat. Ya, jadi ya untuk keperluan login. Tapi kalau kita sudah bisa login, kita bisa lakukan perubahan data mandiri. Dan itu langsung di approve by system. Jadi nggak perlu nunggu beberapa hari. Iya, tidak usah lagi menunggu approval dari petugas di KPP. Begitu sudah berubah, baru kita kirim ulang melalui menu yang ada di SPT dilaporkan. Kita kirim ulang dan seharusnya bisa terkirim sepanjang emailnya sudah benar. Nah, itu ya. Cuman kalau dia ada email-email mungkin tertentu yang mungkin agak asing ya, mungkin ada beberapa yang tidak terkirim. Bisa jadi ya. Men kalau emailnya umum yang banyak digunakan di HP yang sekarang ya, baik Gmail, Yahoo itu sebenarnya harusnya terkirim. Tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah di situ. Ya mungkin itu prosesnya nih Bang Yesi, mulai dari bagaimana cara mendapatkan login, kemudian bagaimana cara kita mendapatkan sertifikat digital, kemudian bagaimana cara kita menyampaikan SPT. Itu intinya ya. Mungkin ya yang bisa kita sharing di waktu yang singkat ini ya. Nanti apabila teman-teman masih belum yakin nih isinya, nanti boleh kita bantu, kita dampingi sampai dengan selesai di tempat-tempat layanan kita, baik itu di kantor pajak maupun di pojok pajak yang sudah kita sediakan ya. Betul sekali. Nah, jadi banyak sekali ya ilmu ataupun informasi yang tadi sudah Bang Ari sampaikan kepada kawan pajak semua. Tentunya jika boleh saya rekap sedikit ya Bang ya, bahwa tadi ada 3 hal yang kawan pajak harus perhatikan dalam pelaporan SPT tahunan melalui Cortex, yaitu yang pertama pastikan persiapan loginnya mulai dari ID pengguna dan kata sandi. Kemudian setelah berhasil login, kawan pajak harus memastikan sudah memiliki kode otorisasi atau passphrase sebagai pengganti tanda tangan elektronik. Dan yang ketiga, sebelum mengisi SPT tahunannya, pastikan sudah melakukan rekapitulasi ya Bang ya, untuk peredaran bruto setiap bulan yang kawan pajak peroleh atau terima, sehingga nanti pada saat pengisian SPT tahunannya tidak bingung lagi nih berapa angkanya dari mana gitu kan. Dan pengisiannya pun bisa berjalan dengan lancar dan tanpa mengalami kendala, begitu Bang Ari ya. Baik, dan kembali lagi kami mengingatkan untuk kawan pajak semua, apabila kawan pajak masih mengalami kesulitan, tidak perlu ragu, tidak perlu takut, apalagi khawatir untuk datang ke kantor pajak terdekat ataupun ke pojok pajak yang sudah tersedia untuk berkonsultasi lebih lanjut mengenai pengisian dan pelaporan SPT tahunannya. Kembali mengingatkan bahwa untuk SPT tahunan PPH wajib pajak orang pribadi paling lambat disampaikan pada tanggal 31 Maret tahun ini. Betul sekali. Ada lagi yang ingin disampaikan Bang Ari kira-kira sebelum kita tutup podcast pada saat ini? Ya, mungkin pesannya adalah semakin cepat semakin baik ya. Ya tentunya. Tentunya juga untuk menghindari sanksi administrasi yang bisa dikenakan karena keterlambatan ya Bang ya. Betul sekali. Juga biar lebih tenang, mungkin ada yang mau liburan sebelumnya. Oh iya kan, karena sekarang sudah by online website, walaupun liburan sebenarnya masih bisa Bang ya, sepanjang ada akses internet tadi dan bisa dilakukan 24 jam dan di mana saja tentunya ya Bang Ari ya. Baik kawan pajak, tidak terasa ya bahwa podcast kita saat ini sudah sampai pada penghujung acara. Sungguh kami sangat berterima kasih atas atensi dan juga perhatian kawan pajak untuk
pengisian pelaporan SPT tahunan pada kesempatan kali ini. Dan akhir kata, saya Yose Marigo Tarigan bersama dengan rekan saya Ari Asmit. Kami pamit undur diri. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kawan pajak semua dan sampai jumpa pada podcast-podcast dan kesempatan lainnya di waktu yang mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.